Ini kita sih besar deh, Pak. Atau enggak? SPP ini 1,5 bulan. Karena tadi ya, sebelum 3 tahun terus ya, aman kami. Kita tujuannya memang untuk menolong supaya bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Di BKPM itu banyak pelajaran yang nanti bisa sekolah lain. Contoh, ada pelajaran barista untuk ekonomi, barista kopi. Nanti diajarkan. Kemudian ada panahan. Ada panahan untuk pakai KPC, jadi silakan. Kemudian ada cooking class, cara masak. Kemudian ada sekolahnya sungai. Sekolah sungai Pak. Iya, kita nanti dalam pelajaran ada di sungai, mengenai perahu. Ini biasanya 3 bulan sekali kita lakukan. Kita kasih di pelajaran ada IPS, IPA, matematika, ada semuanya. Nanti yang ngajar di perahu. Kita siswanya sudah naik perahu. Dulu aku tenggelam Pak, ada goyangan ke atas. Ya, kasih lampu. Ya nanti ada baca-baca lain yang kita keluar. Ini yang kita. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi yaitu ngaji bagi yang mau ngaji. Ada yang berpikir di sini ngaji. Kita pernah ada anak itu lulus TK, kemudian sekolah berbagai di sini. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 tetap lulus. Dan itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dia pulang lagi, masalah. Kemudian nanti ada tambahan satu lagi yaitu karate. Siapa mau mengikuti silakan. Kita tidak ada pemasangannya mau ikut silakan. Yang itu boleh. Yang kebetulan nanti kalian akan bawa di sini kalau malam itu pakai C, ya, pakai B-nya di kelas sampai yang ada warna C-nya. Pakai A-nya, bulan sampai masih cuma masuknya pakai A siang. Dengan 2 sampai setengah 4, kalau pakai B pakai C malam. Ini yang perlu diketahui nanti kan nomor HP kalian itu terhubung dengan semua guru. Ya, biasanya. Nah, kalau nanti HP kan sudah dibuka dengan semua guru, kalau Anda nggak tahu bisa langsung tanya. Kemudian kalau gurunya masih nggak bisa hadir, pasti ada pemberitahuan. Saya malam ini nggak bisa ngajar kita online. Jadi kalau mereka nggak bisa datang, itu wajib online. Jadi tetap ikuti pelajarannya. Nah, kemudian semua guru ya dari paket A, gurunya ini bisa buka satu-satu. Tidak usah malu bertanya kalau dipakai. Tidak usah malu bertanya. Dan harapannya kenapa PKBU pertama ini berdirinya sudah lama, tahun 2005. Ya, tahun 2005 sudah meluluskan hampir puluhan 12.000 siswa. Suatu saat itu Pak Iwan begini, berbang. Ya, berbang. Yang ada disapa oleh Pak Iwan itu saya nggak apa, puluhan ribu orang kan dia nggak apa. Pak Iwan ya, saya beli Pak Iwan tahun berapa sekian. Kerja di mana di sini Pak? Alhamdulillah kerjanya di bank. Ada yang jualan pentol itu, jualan pentol keliling itu sambil sekolah, ekonominya berjalan, istirahat, membuka bionya, beli pentol. Nah sekarang yang jualan pentol itu jadi juragan, terus dia kerjanya di bank pemerintah. Ada lagi mulai paling itu belajar masak. Dulu jangan sepeda masak, tempatnya itu tidak punya. Mungkin itu belajar masak di sini kita punya HP. Belajar masak 3 tahun masak di sini, lulus pakai C jadi chef. Sekarang jadi master chefnya di salah satu hotel di Perancis. Terus sudah kaya, mobil pagi itu. Dulu kan kedua-duanya. Jadi dibangun bahwa kita kesetaraan itu, paket itu adalah lompatan kita untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Mau kuliah kalau nggak ada paket C, nggak bisa. Nah, kalau jadi kepala desa di daerah-daerah itu masih nggak pakai itu bisa. Kelurahan itu pakai itu bisa, pakai itu juga bisa.
BBM masih bisa menggunakan ijazah pakai SIM. Dan insya Allah kalian tidak salah masuk di sini. Karena banyak yang masuk di sini. Dan kebetulan nanti tiap tahun itu ada mahasiswa-mahasiswa yang dari kampus-kampus itu belajar di sini, makan di sini, tidak bisa. Dan nggak boleh malu, nggak boleh sungkan ya, kalau pakai ini. Nanti kita ajari macam-macam. Kita ajari macam-macam, yang mau bermacam-macam. Ya, artinya segala sesuatu yang sifatnya tidak bisa dibaca dan begitu. Apa itu nanti pasnya diikuti. Ya, itu ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Berarti Anda sudah tahu sekolahnya di sini. Maksudnya kalau SD setengah 2 sampai setengah 4. Kalau pakai B, Senin sampai Rabu, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kalau pakai C, SMA, itu jam 7 malam sampai jam 9 malam, hari Senin sampai Jumat. Bedanya di situ. Kalau pakai A, B itu 3 hari, pakai B-nya 5 hari. Pokoknya sesuatu apa saya nggak bisa masuk, merah. Oke. Nanti kita minta online. Ujiannya juga gitu. Nanti ujiannya kalau nggak bisa ya kalau kerja pasar atau sesuatu ujian pemerintah ujian negara itu wajib hadir kan cuma 2 hari. Ya, cuma 2 hari. Ujiannya itu kamu milih. Ya bukan ini enggak. Kamu suka bahasa Indonesia, tapi saya pilih bahasa Indonesia dengan yang wajib di negara pemerintah. Pilih aja itu. Enggak, buatnya yang makin berjuang itu. Tapi memang pelajarannya semua diajar, itu semua diajar. Dan jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Banyak PKBM itu yang sukses, banyak PKBM itu dari sekolah sini yang jadi pengusaha manajer juga banyak. Ya. Nah itu harapan kami nanti monggo teman-teman adik-adik yang mau sekolah ikuti dengan tekun, latihan asal tidak ada halangan, upayakan masuk. Satu orang aja di sini, misalnya yang masuk satu orang itu diajar. Jadi gurunya tiap hari harus hadir, baik offline maupun online. Satu orang ini jadi biasa. Sampai kalau nggak ada muridnya, guru itu hadir di sini. Sampai nunggu muridnya. Harapannya apa? Ilmu itu bisa didapatkan semaksimal. Kalau di dalam Islam itu boleh pahala. Dari rumah menuju sini pahalanya sore. Kalau Islam ya, pahalanya jangan dapatkan hari ini. Jangan dapatkan seperti itu. Kalau tidak cukup, tidak ada pertanyaan. Yang online ada pertanyaan? Online bagaimana? Ya, sebenarnya cukup Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, nanti cukup sekian dan nanti akan dituliskan dengan Mbak Caca yang materi untuk materi-materi sampai selesai ya. Paling kita cuma berapa satu jam setengah ya. Jadi jam setengah selesai nanti kita bisa pulang dan mulai hari Senin sudah mulai masuk sekolahnya. Mulai hari Senin besok sudah mulai masuk. Ya, jadi langsung gabung dengan kelas-kelasnya. Sementara dari saya, kalau ada pertanyaan cukup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad atas sambutannya. Untuk selanjutnya akan langsung disampaikan materi hari ini oleh Ibu Mega Wulandari, selaku staf dari PKBM Jurusan. Ada waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Baik offline maupun online? Terdengar. Ya, sebentar. Yang offline bagaimana? Terdengar. Tes. Dengar kok enggak? Terdengar.
Tadi teman-teman yang online kita dengarnya ini ya sedikit-sedikit ya. Eh, Ya, iya nah benar. ini sekarang kita gantian. Kita tunggu teman-teman yang eh, offline. Disconnected. Saya menyambungkan. Halo, teman-teman yang di PKBN, mendengar suara saya? Dengar, Dengar. dengar. Iya. Oke, yang di rumah terima kasih. Kita tunggu teman-teman Dengar, Bu. yang di PKBM dulu ya. Kita tunggu yang teman-teman yang di PKBM. Sepertinya masih ada kendala teknis biar kita bareng-bareng dapat informasinya. Ini kalau boleh tahu untuk teman-teman yang di online ini boleh absen di chat, terutama yang kelas 12 ini ada yang hadir apa enggak? Yang kelas 12, yang kelas 11, kalau teman-teman yang kelas awal itu kan pasti hadir ya. Tapi yang undangan kemarin untuk kelas 12 saja apa ada yang hadir? Oke, ada Grace Natali hadir yang kelas 12. Teman-teman lainnya ada yang kelas 12, kelas 11? Oke, ada Akila Hima. Ini kelas-kelas kelas 11 kemarin. Oh, ternyata banyak ya. Iya, semuanya kan ya, Bang. Kelas 11, Fareza, Akila, Disconnected. Darel. Ini dari yang sudah datang sambil kita nunggu. Yang informasi yang di PKPM, yang kelas 11 ini kemarin sudah hmm, mengisi penjurusan belum? Bukan penjurusan ya, pemilihan peminatan mata pelajaran. Udah. Belum, belum. Belum. Oh, ada yang sudah. Akila sudah. Ada yang belum juga nggak apa-apa. Kita masih ada waktu sebelum kita mulai pembelajarannya juga. Ada teman-teman dari kelas 12, 11. Gimana Kak? Yang di PKBM aman? Bagaimana teman-teman yang di PKBM aman apa enggak? Yang offline? Aman, aman, Aman. aman, Bu. Kok bisa? Bisa dari sini.
Maaf ya, sound systemnya terganggu. Oke, ternyata kita masih disuruh nunggu untuk teman-teman yang di PKBM ada kendala teknis masalah speaker. Tapi sambil menunggu, ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang mau kenalan nggak? Ada yang mau on cam? Ada yang berani on cam? Mengenalkan diri? Tadi kayaknya Naufal Rifki. Saya pengen kenalan sama Naufal Rifki. Ada nggak? Ada. Boleh on cam, Naufal Rifki. Boleh, Bu. Oke, coba on cam. Perkenalkan dulu. Suaranya enggak keras ya, Kak? Nama saya apa? Nama saya Muhammad Naufal Rifki Ardiansyah. Biasa dipanggil Noval. Kelas Sudah berapa, Hai Noval? Noval. kelas Halo, 8. Noval. Kelas 8, selamat bergabung. Teman-teman yang kelas 8 ini temannya ya, ada Nova, Rifki. Ada teman lain yang kelas 8? Yang kelas 9, yang paket B? Ada? Selain Noval? Dengar nggak? Sama-sama ya. Oh, itu. Ada yang kelas 8 juga, Patricia Rose. Salam Halo. kenal, Patricia. Oke, sekarang yang eh, paket C atau paket A, ada yang mau tampil? Paket C siapa ya? Atau ini saya jelaskan aja yang Ya, di ini. Mari. Aduh, nggak bisa. bisa. Dan ini. Di sini ini. Pakai sambungan itu bisa kan? Nggak tahu, nggak pernah nyoba. Kak Caca? Kak Caca kah suaranya ini? Bisa mendengar suara saya, Kak? G. Ya. Tapi kok isi, tak telepon nggak meninggal dulu. Kalau yang gitu yang di sini tak isi aja. Oke. Oke, teman-teman. Bisa kita mulai. Kalau boleh on cam, silakan on cam ya. Kalau bisa on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mega. Mohon maaf tidak bisa membersamai teman-teman yang ada di PKBM, tetapi Alhamdulillah bisa gabung secara online. Namun rasanya senang sekali siang ini berjumpa dengan siswa baru PKBM Budi Utama, walaupun di sini juga ada beberapa siswa lama yang karena memang undangan di kelas 11 sama kelas 12 hari ini gabung. Semoga apa yang kalian niatkan untuk belajar dan menambah pengetahuan dan pengalaman di PKBM Budi Utama dapat kami fasilitasi hingga nanti kalian lulus dari PKBM Budi Utama dan nanti akhirnya sukses menjadi pribadi yang kalian inginkan. Oke. Sebelum saya mulai, silahkan teman-teman kalau ada buku atau nanti bisa dicatat lewat HP, karena ini nanti akan ada informasi berupa seperti misalkan nomor tutor, terus mata pelajaran yang kalian harus pelajari. Jadi siap-siap, sekarang silahkan siap-siap kalau yang dekat dengan buku, silahkan ambil buku dan pulpen, atau kalau misalkan memang mau mencatat pakai HP juga silahkan. Saya lanjut. Oke, kalau teman-teman tadi sudah dijelaskan tentang dari Pak Imam terkait dengan PKBM Budi Utama, sedikit akan saya jelaskan bahwa sekarang PKBM Budi Utama telah terakreditasi A. Alhamdulillah dan semoga ini bertahan sampai dengan kalian lulus dan bertahan sampai nanti. PKBM Budi Utama ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Jadi kalau misalkan sekarang sudah 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih ya, teman-teman. Kemudian, mulai dari tahun ini, visi dari PKBM Budi Utama itu menginginkan teman-teman itu memiliki karakter yang luhur, kemudian berbudaya literasi, entah itu literasi dalam hal membaca, atau dalam hal menghitung, atau hal digital, kemudian inklusif, mandiri, dan berjiwa wirausaha. Untuk misinya nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang di PKBM, pasti teman-teman berada di ruangan ini. Nah, ini ruangan saya tampilkan kalau teman-teman pembelajaran secara offline. Kalau untuk paket A itu menempati semua ruangan ini, karena kalau paket A itu kan pembelajarannya itu kan siang. Jadi, nanti kelasnya itu entah nanti kelas 6, kelas 5, kelas 4, atau kelas 3 nanti ada di semua ruangan ini. Tapi kalau untuk paket C, itu ada di ruangan yang besar ini. Biasanya kita namai ruang paket C atau ruang paling belakang. Terus ini sebelum ruang paket C, ini biasanya dua ruangan ini digunakan untuk paket C kalau malam. Nah, untuk paket B biasanya ada di ruang depan, ruangannya seperti ini. Tapi kadang juga menggunakan ruangan yang kecil ini. Jadi nanti informasi kalau misalkan tidak ada informasi perubahan ruangan, biasanya kalian tetap paket B di sini, yang paket C di ruangan yang besar ini. Tetapi nanti kalau ada pergeseran ruangan, biasanya nanti mungkin pergeserannya di ruangan yang kecil ini. Kemudian di PKBM Budi Utama, itu kalau kalian ada, misalkan kita share, ada kegiatan keterampilan pemberdayaan dan pemberdayaan. Berarti kita nanti ada di ruangan barista, kita ada sendiri. Untuk ruangan kegiatan panahan, kita ada panahan, itu di depan. Dan Alhamdulillah kita juga punya dermaga untuk kegiatan susur sungai, melihat pembelajaran secara langsung di luar ruangan. Sama kita juga ada dapur untuk cooking class atau baking. Oke, kita akan kenalan dengan Bapak Ibu Guru. Tadi yang menyampaikan pesan di awal adalah Bapak Imam Rohani selaku Kepala Lembaga PKBM Budi Utama, Kepala Sekolah. Kemudian PKBM Budi Utama sendiri itu berada di bawah naungan Perkumpulan Budi Utama yang dimana dikepalai oleh Bu Nur Aini. Beliau adalah Bu Nur Aini.
Kemudian saya sendiri, Mega, selaku admin PKBM. Nah, kita yang paket A, kita kenalan dengan Ibu tutor paket A terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang kelas 2 dan kelas 6 nanti akan ketemu dengan Kak Redita atau biasanya kita panggil dengan sebutan Kak Rere. Ini nomor WA-nya. Kalau kalian biasanya tanya-tanya masalah pembelajaran, bisa WA ke Kak Rere. Mohon maaf. Kemudian untuk teman-teman kelas 3 dan kelas 5 dengan Kak Febri. Nomor WA-nya ini silakan dicatat. Saya kasih waktu untuk mencatat. Kemudian untuk kelas 1 dan 4 dengan Kak Siti Aisyah atau Kak Caca. Biasanya teman-teman kalau kemarin pendaftaran sudah ketemu dengan kakak-kakak tiga ini pastinya. Kemudian untuk teman-teman paket B, tadi kan ada yang kelas 8 tadi. Nanti teman-teman pembelajaran IPA dengan Pak Anang. Pak Anang Hermawan, nomor WA-nya ini. Kemudian tutor PPKN, itu nomor WA-nya ini. Kemudian Pak Munif, atau ini panggilannya Pak Abdul Munif ya. Ini tutor bahasa Indonesia. Sudah bisa kita lanjut ya yang paket B. Kemudian ada tutor matematika Pak Rangga. Ada tutor bahasa Inggris Pak Nurrohim. Kemudian tutor IPS ada Bu Tias. Oke, kita sudah kenalan dengan paket C, paket B, sekarang kita paket C. Tutor fisika ada Pak Zidni, kemudian tutor PPKN ada Bu Tia, tutor bahasa Indonesia ada Pak Koirul, kemudian tutor biologi ada Bu Rika, tutor kimia ada Pak Abi, tutor matematika ada Pak Kelik, tutor sosiologi ada Bu Tati, tutor geografi ada Bu Niken, tutor ekonomi ada Bu Novita, dan tutor bahasa Inggris ada Bu Ninda. Nah, dan ini adalah tutor barista kita. Ada Kak Jamaluddin. Kemudian tutor memanah kita ada 4 orang yang tertera di sini. Keempat nama tutor ini, kalian teman-teman biasanya harus simpan nomornya masing-masing karena kalian biasanya nanti perlu pengumpulan tugas atau mencari informasi terkait pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Kalau yang paket A tadi kan berdasarkan wali kelas. Nah, kalau untuk paket B sama paket C ini lebih banyak karena tutornya per mata pelajaran. Oke, kita beralih ke proses pembelajaran. Ini yang penting. Yang pertama, teman-teman harus biasanya kan tanya, Kak, kapan UAS, Kak, kapan ujian, Kak, kapan ini, kapan ini. Nah, teman-teman itu bisa cek kegiatan pendidikan kita atau kalender akademik kita. Kalender ini nanti akan disimpan di deskripsi grup. Kita sekarang berada di Juli, tanggal 10 di sini. Kita sekarang pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kita akan aktif sekolah itu mulai tanggal 13. Ini di sini nanti ada keterangannya. Kapan kita akan UAS atau kapan kita akan melakukan kegiatan pemberdayaan, keterampilan, kapan kita ada ujian, kapan kelas akhir ada ujian, itu semuanya sudah ada di kalender akademik ini. Kalau misalkan memang ingin memantau kegiatan pembelajaran kita, silahkan melihat kalender akademik di PKBM Budi Utama tahun 2026-2027. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang paket A. SKK di sini, Satuan Kredit Kompetensi, itu mata pelajaran yang harus teman-teman ikuti atau teman-teman pelajari selama di paket A atau setara SD. Untuk kelas 1 dan kelas 2, di sini kan ada strip ya, nggak ada SKK-nya. Berarti untuk kelas 1, kelas 2, mata pelajaran IPS, IPAS, dan Bahasa Inggris itu belum diajarkan di kelas 1 dan kelas 2.
Nah, nanti akan diajarkan mulai kelas 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman yang harus dipelajari di paket A, itu teman-teman harus mempelajari pendidikan agama. Agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian pendidikan Pancasila, kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni dan budaya, IPAS, bahasa Inggris, kemudian pemberdayaan dan keterampilan. Kedua ini, walaupun di sini muatan pemberdayaan dan keterampilan, ini termasuk mata pelajaran yang wajib teman-teman pelajari dan ada di nilai ijazah. Begitu ya teman-teman, yang paket A. Nah, dari beberapa mata pelajaran yang teman-teman wajib pelajari, loh, gesernya ke sana. Sebentar. Nah, dari banyaknya mata pelajaran yang wajib teman-teman pelajari, kita memberikan pembelajaran itu di mata pelajaran wajib yang kita ajarkan secara tatap muka atau yang ada tutornya. Misalkan untuk jadwal pembelajaran paket A Bahasa Indonesia Matematika PKN untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3, 4, 5, 6, nanti yang akan kita ajarkan itu Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, PPKN, Bahasa Inggris. Untuk keterampilan dan pemberdayaan juga kita ajarkan, hanya saja waktunya memang tidak ada jadwal pembelajarannya. Kita akan share ketika mendekati waktu pembelajaran. Kemudian gimana Kak dengan pembelajaran pendidikan agama? Kita akan menyediakan modul pembelajaran dan silakan dipelajari sendiri secara mandiri di rumah. Jadi teman-teman nanti kita akan share link modulnya lengkap sesuai mata pelajaran yang ada di SKK tadi. Walaupun di sini tidak ada jadwal pembelajaran, tetapi teman-teman wajib pelajari sendiri secara mandiri di rumah. Terus nanti Kak, kalau misalkan ada pelajaran agama, tetapi kita nggak bisa, silahkan baru teman-teman baru sampaikan ke Bapak Ibu tutor, nanti kita akan pelajari secara bersama gitu. Nah, untuk SKK paket B, kalian wajib mempelajari pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, seni dan budaya, pemberdayaan dan keterampilan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ujian akhir semester, mata pembelajaran pemberdayaan keterampilan, kok saya nggak mengerjakan, padahal ini termasuk kepada mata pelajaran yang wajib. Berarti nanti nilainya kalian akan kosong. Nah, dari mata pelajaran yang wajib kalian pelajari, seperti yang tadi ya, kita akan mengadakan pembelajaran untuk IPA, IPS, dan IPA di hari Senin, mulainya pukul 7 sampai jam 8, yang IPA-nya jam 8 sampai dengan jam 9. Pokoknya untuk paket B, jadwal masuknya Senin, Selasa, Rabu, jam 7 sampai jam 9. Tetapi kadang ada informasi dari tutor, mohon maaf hari ini pembelajaran bahasa Indonesia misalkan dilaksanakan secara online. Tugas akan saya share di grup. Maka nanti teman-teman pembelajarannya tidak di PKBM, melainkan di rumahnya masing-masing dengan mengerjakan tugas dan mengakses modul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, Bahasa Inggris, dan Matematika. Agama nanti mendapatkan modul sendiri-sendiri sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu. Kalau untuk paket C, nah ini teman-teman yang kelas 10, 11, 12, yang kelas 10 dulu. Kelas 10, ini mohon maaf ini kepotong harusnya ini lengkap. Sudah saya betulkan, tapi ternyata tetap nggak bisa. Ini untuk kelas Ya tadi 10, yang paket B juga begitu izin Bu. iya, yang Iya. paket, B iya, yang tadi paket B juga tadi kepotong, G. sebenarnya secara editan sudah betul, tapi ketika ditampilkan itu nanti kepotong. Tetapi teman-teman bisa mengakses SKK ini di kurikulum
dan kurikulumnya ini tercantum di setiap grup di di deskripsi grup teman-teman yang di paket A berarti paket A, paket B, paket C. Nah, SKK ini muatannya ada di kurikulum gitu. Untuk yang paket C itu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Untuk ke kelas 10 itu nanti mempelajari IPA, IPS, sejarah, PJUK. Nah, di sini kalau dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu kan masih ada penjurusan, tetapi karena kurikulum Merdeka ini atau sekarang eh, pembelajaran mendalam ini sekarang sudah nggak ada penjurusan. Jadi teman-teman nanti di kelas 10 untuk yang IPA akan mendapatkan IPA dan IPS secara menyeluruh untuk kelas 10. Jadi, misalkan di semester 1 kalian mempelajari fisika, ekonomi, geografi, misalkan seperti itu. Kelas di semester genap nanti akan biologi, geografi, sosiologi, seperti itu. Jadi kelas 10 nanti kalian akan menerima semua mata pelajaran, entah itu IPA, entah itu IPS, untuk melihat kalian nanti minatnya di mana. Jadi sekarang bukan ini, tapi nanti peminatan ke mata pelajaran. Nah, untuk yang teman-teman di kelas 11, nanti ada mata pelajaran pilihan, pilihan vokasi atau akademik sesuai peminatan. Misalkan saya minatnya hanya di biologi sama ekonomi. Sekarang boleh lintas jurusan. Kalau dulu kan misalkan penjurusannya kan IPA atau IPS. Kalau sekarang boleh dicampur IPA atau IPS. Misalkan saja nanti saya pengen masuknya ke keperawatan misalkan. Di di keperawatan saya membutuhkan kimia, biologi, atau misalkan sosiologi karena berhubungan dengan banyak orang. Jadi silahkan mengambil minimal 3, minimal 4 yang akan kalian pilih nantinya. Kemudian, misalkan lagi saya akan menjadi wirausaha, saya akan mengambil ekonomi, sosiologi, atau matematika peminatan, misalkan seperti itu, silakan. Pokoknya nanti setelah kelas 10 itu mempelajari semua bidang, terus nanti silahkan nanti kalian ke depannya mau jadi apa, atau mau usaha apa, dan lain-lain, silahkan diacak boleh sesuai dengan minat kalian. Jadi bukan fokus IPA sama IPS, tapi boleh digabung gitu. Nah, yang kelas 11 tadi kemarin kan ada yang kemarin tadi yang komen sudah memilih, Bu saya sudah memilih, tetapi ternyata saya mau mau ganti. Untuk hari ini boleh silahkan hubungi kakak-kakaknya minggu ini. Nanti kak saya mau ganti, ternyata saya minatnya di biologi sama geografi, saya memang mau ganti, misalkan seperti itu, silahkan. Tetapi itu nanti di kelas 11 ya. Kelas 11 berarti ini nanti pasti kalian akan di minimal dijabri kalau belum melakukan pendaftaran ulang akan dijabri oleh kakak-kakaknya yang di admin kalian nanti pemilihan minatnya di mana. Jadi silakan dipikirkan dari sekarang. Ternyata misalkan Kak, saya, maaf ya, yang IPA ini harusnya ada matematika peminatan. Kak, saya nanti pengen jadi guru matematika, misalkan saya ambil di kimia, fisika, matematika yang banyak hitung-hitungannya, silahkan gitu ya. Terus untuk kelas 11 itu nanti akan dilanjut ke kelas 12 peminatannya, kemudian juga pemberdayaan dan juga keterampilan. Nah, ini pemilihan jurusan yang kelas 11 ini ada fisika, kimia, biologi, matematika peminatan, geografi, sosiologi, ekonomi, sama sejarah peminatan. Kak, kalau misalkan saya nggak milih matematika peminatan, apa saya tetap dapat pembelajaran matematika? Tetap dapat, karena matematika kan masuk pembelajaran wajib. Tapi kan ada teman-teman yang memang minatnya ke matematika banget gitu. Jadi silakan diambil gitu ya. Nah, nanti yang kelas 11 sama kelas 12 berarti nanti setiap kalian masuk silahkan sesuaikan. Kalian ambil fisika, masuk kelas fisika, biologi, dan ini harus diingat-ingat sampai kelas 12. Misalkan kalau dulu kan enak ya, saya jurusan IPA misalkan. Oh, tinggal mengikuti kelas fisika, kimia, biologi. Karena sekarang digabung, kalian boleh ambil fisika, boleh geografi. Jadi kalian harus ingat-ingat, saya kemarin ambil pemilihan apa ya? Karena masing-masing individu beda. Oh, kimia sama sosiologi gitu. Karena kadang nanti ada share ujian, nanti kalian
mengerjakan semua mata pelajaran ujian, semua mata pelajaran kan enggak. Jadi sesuai pemilihan minat kalian. Jadi diingat-ingat di foto kalau perlu, kalau habis tanda tangan pemilihan jurusan, silakan difoto. Nah, ini untuk kalau teman-teman kelas 11. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan setelah saya Zoom ini, kalau misalkan memang masih ragu, masih ada pertanyaan, silakan japri di WA PKBM. Tapi tentunya ini teman-teman kelas 11 ini bakal dikejar oleh kakak-kakak untuk mengambil jurusan maksimal sampai minggu depan gitu. Nah, ini untuk jadwal pembelajarannya yang pakai C. Yang agak ribet ini ya memang yang kelas 10. Karena yang kelas 10 di semester satu atau ganjil sama genap ini berbeda. Kayak misalkan eh, ganjil kalian akan ketemu sama tutor geografi, biologi, kimia. Sedangkan nanti di semester genap kalian akan ketemu tutor fisika, sosiologi, sama ekonomi. Jadi berbeda. Nanti setelah kalian mendapatkan ilmunya, nanti yang kelas 11, 12, nanti ketika kalian ambil fisika sama geografi atau biologi, sosiologi, silakan masuk ke kelas yang kalian pilih itu tadi. Jadi jadwalnya ini ya. Kalau mau di screenshot boleh di screenshot, kalaupun enggak lupa nanti ada di deskripsi grup. Tinggal diklik. Nah, link modulnya ini tinggal diambil. Tapi ini bukan satu-satunya sumber pembelajaran ya. Misalkan ini modul utama yang teman-teman bisa akses, bisa pelajari. Tetapi kadang tutor ada modul sendiri. Bukan berarti modul ini nggak kepake. Tetapi biasanya tutor akan menambahkan kalau ini kan modul yang ada di link ini bisa kalian pelajari kapanpun. Karena ada di link dan ada di deskripsi grup. Nah, nanti yang ada tambahan dari tutor berarti itu nanti tambahan yang nggak ada di modul ini. Jadi yang di modul yang di link ini silahkan kalian pelajari, entah itu sambil bekerja, kalau yang sudah bekerja, atau yang punya usaha, entah sambil punya usaha. Nanti kalau misalkan tutor lain ada modul tambahan, berarti nanti minta modul lagi. Jadi ada banyak modul. Jadi banyak referensi ilmu seperti itu. Tapi modul utama kita ini gitu. Kalaupun nanti tutor nggak acuannya yang untuk pembelajaran sehari-hari bukan ini, bukan berarti ada modul tambahan yang menurut tutor itu lebih lengkap dan ini untuk menambahkan modul-modul yang ada di ini. Kalau modul ini sesuai dengan perkembangan buku yang kita gunakan, yang Indonesia gunakan, kurikulum yang sekarang ini kita gunakan. Itu ya teman-teman ya. Terus di modul ini ada juga beberapa pembelajaran yang sebenarnya di SKK itu nggak ada. Seperti kalau misalkan ada digital atau apa, kalian boleh baca-baca. Pokoknya di modul ini banyak semua mata pelajaran, baik walaupun nggak ada di kurikulum kita, tetap ada di modul ini. Nah, kemudian teman-teman yang di paket A, kita itu kan ada pembelajaran offline sama online. Maksudnya kalau sewaktu-waktu tutor nggak bisa hadir secara offline, biasanya pembelajaran digantikan secara online. Untuk paket A, pembelajaran yang digantikan secara online, itu kita menggunakan setara daring dan kalian wajib mengakses dengan kode setara daring ini. Tetapi untuk paket B dan paket C, ini nanti opsional, tergantung sama tutor. Kalau tutor menginformasikan pembelajaran secara online dan penugasan sudah saya share di setara daring. Berarti nanti teman-teman silahkan em, membuat akun setara daring. Di sini ada tutorialnya. Kalau misalkan ini nggak bisa di-scan, nanti masuk di YouTube-nya PKBM Budi Utama, cari tutorial penggunaan setara daring, bikin akun sama penggunaan setara daring. Kemudian kodenya tadi, kode, oh maaf, nah ini nggak bisa terkembalikan. Kode setara daringnya ini tetap kita akan cantumkan di deskripsi grup gitu ya. Untuk teman-teman yang memang memang agak susah akses setara daring, yang pertama membutuhkan internet yang cukup. Kadang kadang di rumah ada sinyal yang kurang baik, atau yang kedua itu HP-nya biasanya sudah penuh aplikasi. Kalau memang sudah ini
akses tutorial secara daring, tapi ternyata Bapak Ibu atau wali murid biasanya kesulitan, itu silahkan datang ke PKBM. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakaknya gimana cara aksesnya, pakai HP-nya gimana. Terus kemudian di sana ada bagaimana cara pengumpulan tugas di secara daring. Itu enaknya gimana? Semuanya ada di YouTube-nya PKBM Budi Utama. Gitu ya. Jadi memang kita harus literasi, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mempelajari. Gitu. Kalau saya di sini menjelaskan awal-awalnya, nanti kita ke depannya 1 minggu berikutnya itu nanti kalian bisa adaptasi. Nah, untuk teman-teman di paket B itu Bapak Ibu tutor menghendaki ada grup sendiri per mata pelajaran. Kalau ini grupnya nggak ada di deskripsi grup. Kalau bisa scan sekarang, silahkan di-scan atau di foto-foto link grup WA-nya silahkan kalau bisa gabung sekarang. Ini link grup WA paket B. Kalau yang di paket A tadi pakai setara daring, kalau di paket B ada grup WA per mapel yang akan menginformasikan pembelajaran. Misalkan penugasan, oh enaknya Bapak Ibu tutor menghendaki bahasa Indonesia sendiri gitu. Nah, ini linknya. Link grup WA paket B ini, yang mapel matematika, mapel bahasa Inggris, mapel PPKN, mapel IPS. Oke, Bu, mohon jangan sudah ya. cepat-cepat, Bu. Kita Oke, masih baik, baik, baik. screenshot. Baik, baik. Sampai matematika ya. Ya, Bu. Matematika sudah. Sudah. Oke, lanjut bahasa Inggris. Atau Eh, nanti saya coba PPT-nya saya share juga di grup ya. boleh. Oke. Kalau bisa screenshot sekarang, monggo di screenshot sekarang. Kalau misalkan enggak, nanti saya share PPT-nya di grup. Oke, yang ini mapel IPS ya. Untuk teman-teman Eh, paket B, cukup Bapak Ibu tutor karena banyak ya. Kalau paket C, untuk teman-teman paket C itu kan banyak mata pelajarannya. Dan Bapak Ibu tutor itu menghendaki di satu grup, yang grup besar yang teman-teman sekarang sudah join di grup paket C. Jadi di sana gantian kalau hari Senin mapelnya apa, berarti nanti yang aktif mata pelajar Bapak Ibu tutor yang mata pelajarannya itu. Terus kami eh, kami sarankan teman-teman kalau misalkan ingin japri Bapak Ibu tutor, karena kalau misalkan kalau ke saya, kalau ke nomor PKBM, ke teman-teman admin, ke saya itu kan biasanya ada ya paling yang tadi nggak Japri ada ya. misalkan jam jam 10 malam, jam 11. Kalau teman-teman saya sarankan kalau untuk ke Bapak Ibu tutor, misalkan di jam jadwal pembelajaran Bapak Ibu mengajar. Seperti misalkan Mapel IPS misalkan. Mapel IPS itu berada di hari Senin jam pertama misalkan. Bapak Ibu misalkan minta soal, mohon maaf Bapak Ibu tadi soalnya kelewat, saya minta soal kembali atau seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan memang ada kesulitan menghubungi tutor, itu bisa disampaikan ke nomor PKBM, nanti akan kita bantu menghubungkan gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ke nomor PKBM itu mau WA jam berapapun itu pasti kerespon karena ada riwayatnya. Kalau teman-teman Bapak Ibu ini, Bapak Ibu tutor kita, alhamdulillahnya ini kami rekrutnya memang benar-benar kualifikasinya benar-benar lulusan sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Misalkan matematika, berarti beliau minimal harus pendidikan S1 matematika, yang fisika seperti itu, kimia seperti itu. Jadi beliau, Bapak Ibu tutor kita yang di PKBM itu kalau malam di PKBM, tetapi kalau siang mengajarnya di sekolah formal. Jadi mereka benar-benar Bapak Ibu guru. Bu, mohon izin. Yang paket B, mapel IPA-nya nggak ada grup WA-nya ya. Tidak, Oke, baik. beliau Terima kasih. menghendaki. Nggih, berarti kalau yang tidak ada grupnya, berarti beliau menghendaki satu grup WA besar. Oh, Begitu nggih. ya? Ya, matur nuwun.
Kemudian untuk teman-teman, kita itu ada banyak sekali keterampilan, tetapi memang tidak setiap minggu. Yang setiap minggu ada, seperti memanah, ini ada di setiap Senin. Maaf, Selasa, di jam 1, di jam 12 sampai dengan jam 1, atau jam 1 sampai jam 2. Jadi ini di siang hari, ini tiap minggu. Tetapi seperti keterampilan barista, keterampilan cooking class, atau misalkan baking, ini kita menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu tutor dan memang pembelajarannya itu dalam kurikulum minimal dalam 1 tahun itu 1 sampai 2. Jadi tidak pasti, yang pasti kita ada pembelajarannya barista. Tetapi cooking class ini nanti ada macam-macam. Kadang kita bikin bolu, kadang kita bikin pisang coklat keju, jadi nggak mesti. Jadi ketika ada kesempatan, ada mata pelajaran keterampilan, silahkan diikuti, jangan disia-siakan ya teman-teman ya. Kemudian ada kerajinan juga. Biasanya kalau kerajinan seni lukis atau apa-apa itu eh, untuk teman-teman paket A, tetapi yang paket B sama C, misalkan ada usul, Kak, saya mau keterampilan apa, misalnya seperti itu. Silakan disampaikan, kita usahakan cari tutornya, tetapi kalau ketika kita sudah dapat tutornya, membuat kegiatan acara, silakan bisa diikuti gitu ya. Seperti ini ada kegiatan digital ini, nanti ada bervariasi, misalkan tahun ini ada digital atau tahun depan ada jurnalistik gitu. Kita undang teman-teman yang memang di bidangnya seperti itu. Jadi tidak mesti atau yang lain atau editing atau seperti itu. Tapi yang pasti PKBM Budi Utama itu keterampilannya di barista. Untuk yang lain-lain ada, tetapi memang kita ganti-ganti. Kadang editing, kadang public speaking, kadang di eh, jurnalis seperti itu. Nah, untuk pemberdayaan, karena lingkungan kita itu berada di dekat sungai, berarti kita harus memahami lingkungan sekitar, yaitu sungai. Jadi, alhamdulillahnya kan kita punya dermaga sendiri. Jadi, kita kadang memang dalam 1 tahun, 1 sampai 2 kali, kita akan menyusuri sungai, akan melihat lingkungan sekitar kita itu bagaimana sih? Padahal kehidupan sungai itu kan kita kalau di Surabaya PDAM kan dari sungai. Jadi kita harusnya seperti apa dalam mengolah sungai. Nah, ini karena kurikulum sekarang kan harus berbasis melihat ke lingkungan sekitar juga. Kemudian ada kegiatan keagamaan. Keagamaan ini biasanya ada mengaji setiap hari Rabu atau misalkan kegiatan pondok Ramadan atau Maulid Nabi. Nah, yang ada di setiap minggu itu ada di Jumat Berkah. Teman-teman, di Jumat Berkah itu mulainya jam 6 pagi. Kalau teman-teman ada waktu luang, ada waktu tenaga atau dana atau apa yang bisa disumbangkan, silakan. Ini untuk masyarakat sekitar bebas, bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi untuk semua kalangan yang berkenan sarapan, itu kami persilahkan untuk sarapan. Gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti teman-teman diajak untuk melayani teman-teman masyarakat berbagi setiap Jumat pagi. Kemudian ada pastinya perayaan hari besar seperti kita mendekati HUT RI ke-27. Itu biasanya kita ada event. Kita juga biasanya ada outing class. Kalau tahun kemarin kita itu outing class mengenal sejarah di Kota Blitar. Semoga tahun 2026-27 ini nanti kita bisa pergi ke luar kota. Kalaupun enggak, ada outing class di sekitar Surabaya. Kemudian ada pembelajaran public speaking juga. Nah, kita akan membahas tentang peraturan sekolah. Memang kalau misalkan teman-teman di PKBM itu kan rata-rata memang bekerja ya. Bekerja, ada yang bekerjanya pagi, siang, ada yang malam karena shift-shiftan, ada juga yang memang fokus sekolah. Tapi nanti ketika fokus sekolah tiba-tiba eh, di tengah jalan itu memutuskan untuk bekerja, silahkan. Tetapi tolong diperhatikan absensi atau kehadirannya. Absensi itu kalau pembelajarannya secara offline di kelas, itu nanti tanda tangannya itu ada di buku absensi di kelas. Tapi ketika
tutor menghendaki pembelajaran online, itu ada di deskripsi grup, itu ada link untuk kalian absensi. Jadi setiap kalian pembelajaran waktu mengerjakan soal, silahkan sambil absensi gitu waktu pengerjaan. Kemudian pengerjaan penuh tugas, setiap ada tugas dari Bapak Ibu tutor, kalian kerjakan, berarti itu sudah termasuk dari absensi juga. Jadi jangan hanya misalkan memantau grup tetapi nggak pernah mengerjakan tugas, berarti kan tidak ada penilaian masuk. Kemudian kehadiran di mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada event barista atau susur sungai, berarti kalian tetap harus mengikuti. Kalaupun nanti, Kak, kok kegiatannya bareng sama saya kerja, misalkan seperti itu ya, itu pasti ada pengganti, ada penugasan pengganti, dan itu memang wajib kalian kerjakan. Kalau misalkan ternyata nggak saya kerjakan, bagaimana ya? Berarti konsekuensinya di teman-teman. Nanti nilainya berarti kurang. KKM kita itu kan 72. Nah, sedangkan nanti ijazah itu kan nilainya dari kegiatan, dari nilai rapot juga. Dan itu lebih besar 60% dari nilai rapot. Nilai rapot diambil dari nilai harian. Ada ujian formatif ini ketika ada tutor, ayo teman-teman, kita ada ulangan harian, misalkan seperti itu. Nah, itu terus sumatif tengah semester kita masih ada, sumatif akhir semester apalagi ini untuk nilai raport. Kemudian, ketuntasan belajar atau kelulusan diberikan kepada peserta didik yang menuntaskan seluruh kegiatan pembelajaran dan juga kehadiran. Misalkan nih, kalian waktunya ujian, tetapi kok waktu ujian tinggal satu mata pelajaran kalian nggak hadir. Berarti kami anggap mengikuti ujian tahun berikutnya atau tidak lulus. Seperti itu. Terus, Kak, ada ini peserta yang tiba-tiba nomornya nggak aktif atau ganti atau memang ada musibah HP hilang atau maaf ya atau kadang ada yang kebakaran dan lain-lainnya atau yang pindah rumah, segera konfirmasi ke sekolah karena kadang kami menghubungi kok ini tiba-tiba nggak ada gitu karena kami butuh absensinya kok tiba-tiba nggak ada, ternyata kena musibah kita nggak tahu, kita hubungi susah, misalkan kita kirim surat ternyata tidak tersampaikan, segera datang ke sekolah gitu. Karena teman-teman sekarang aktif atau ganti nomor, segera hubungi PKBM. Kak, tolong dimasukkan grup lagi biar dapat informasi terkini tentang PKBM gitu. Teman-teman juga harus aktif dan semoga di dalam perjalanan pembelajaran kita sampai lulus nanti, teman-teman tidak mengalami musibah musibah apapun dan tetap aktif dalam pembelajaran. Nah, ini lanjutan sekolah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Imam. Untuk teman-temannya paket A, nanti mau lanjut di negeri maupun swasta bisa, asalkan memenuhi syarat. Walaupun di paket B ke SMA bisa. Yang syarat utamanya itu kan harus usia sekolah. Kemudian kalau misalkan ada beberapa jalur masuk sekolah, misalkan jalur prestasi atau jalur domisili dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk yang ke sekolah negeri untuk tahun ini itu juga ada teman-teman yang lanjut di SMP negeri, misalkan SMP negeri 21. Dan kemarin yang siswa paket B yang keterima di SMKN juga ada yang pengen misalkan nanti di negeri. Kalaupun nanti melanjutkan di PKBM Kak, karena saya sudah mendapatkan pekerjaan yang enak gitu. Atau saya sudah setiap harinya sudah punya usaha Kak, usaha saya sudah mulai berkembang. Jadi saya tetap di paket C silahkan. Untuk teman-teman yang melanjutkan PTN misalkan seperti itu. Nah, ini kalau mau melanjutkan PTN itu sudah dari awal masuk kelas 12 itu sudah harus ancang-ancang karena sekarang ada yang namanya TKA. Nah, teman-teman yang kelas 12 sekarang saya undang ini karena sudah ada himbauan untuk pelaksanaan TKA, tes kemampuan akademik. Nanti kalian boleh browsing. Tes kemampuan akademik ini nanti itu sebenarnya ada di jenjang A, B, C. Tetapi untuk paket C itu memang dilakukan di semester 1 karena apa? TKA ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang negeri. Kalau yang swasta itu tidak perlu. Kalau negeri itu yang jalur prestasi bisa menggunakan
hasil sertifikat TKA sesuai dengan ketentuan dari universitasnya. Nah, untuk pekerja pun ketika kalian membutuhkan sertifikat TKA, misalkan TKA ini nanti yang diujikan ada dua, ada bahasa Indonesia sama matematika. Ketika TKA ini kan penilaian dari pusat. Ketika nilainya baik, terus kalian mendapatkan melamar pekerjaan, kalian bisa menyampaikan mempromosikan diri, Bu. Hasil TKA saya itu bagus kemarin dan ini tes dari nasional. Teman-teman, sekarang itu ujian kelulusan itu tetap berada di sekolah. Jadi tetap ada ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Tetapi juga ada tes TKA untuk penyetaraan. Bukan berarti ketika tidak ikut TKA kalian nggak setara itu enggak. Tetapi TKA itu untuk mengukur pencapaian pembelajaran kalian akademis, utamanya akademis secara nasional seperti itu. Atau nantinya teman-teman mau berwirausaha. Misalkan setelah eh, mengikuti barista di PKBM, tiba-tiba kalian, Kak, saya mau bikin usaha warung kopi kecil-kecilan pakai Vietnam Drip misalkan gitu. Silahkan gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman TKA kelas 12, nah, TKA ini adalah tes kemampuan akademik yang mengukur nilai di bidang bahasa dan matematika. Ini perlu kalian siapkan, terutama untuk teman-teman yang memang berniat melanjutkan ke PTN ataupun yang ingin bekerja ataupun walaupun tidak keduanya, itu untuk mengukur hasil pembelajaran kalian selama ini. Apakah sudah baik apa enggak? Ini akan diukur secara nasional. Nah, fungsi TKA ini kalau misalkan dikejar paket itu bisa untuk penyetaraan, bisa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi atau melamar pekerjaan ketika ditanya, ini misalkan hasil raportmu kok memang bagus-bagus ya, tetapi misalkan dilakukan, terus kalian menunjukkan sertifikat hasil TKA. Pak, nilai saya memang, ya saya memang memadai untuk mendapatkan nilai ini. Ini saya sudah mengikuti TKA dan hasilnya memang bagus. Di bahasa saya bagus, di matematika saya bagus. Misalkan seperti itu ya. Tuh, jadi fungsinya TKA ini ada banyak, tetapi memang tidak diwajibkan. Untuk tahun lalu memang tidak diwajibkan. Tetapi kami pasti menyarankan untuk tetap ikut. Jadi dari sekarang sih silahkan siap-siap untuk belajar yang kelas 12 belajar untuk menghadapi TKA. Setelah ini pastinya kalian nanti akan saya lakukan Zoom ulang karena yang hadir tadi belum ada separuhnya dari kelas 12. Nanti wajib hadir untuk sosialisasi TKA ini. Kemudian pendaftarannya itu 27 Juli sampai 27 September. Nah, TKA kelas 12 ini nanti juga ada tes untuk mata pelajaran pilihan, misalkan mau fokus ke kimia atau geografi atau mau ke eh, fisika, itu nanti ada pilihannya yang kalian harus benar-benar perhitungkan. Tapi nanti lebih detailnya nggak di sini. Tapi yang jelas, kenapa kelas 12 saya undang di pertemuan ini untuk mempersiapkan teman-teman yang memang nanti tujuannya pembelajarannya butuh belajarnya giat, silahkan dipersiapkan dari sekarang karena nanti mulai tanggal 27 Juli sampai 27 September sudah pendaftaran dan pelaksanaannya nanti insya Allah mulai dari 31 Oktober, 1, 1 November sama 7 sampai 8 November. Gitu ya. Nah, semoga penjelasan saya semuanya itu bisa dimengerti. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Atau kalau misalkan memang masih banyak pertanyaan yang membutuhkan penjelasan secara pribadi, silahkan nanti menghubungi WA PKBM. Itu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan semoga sudah jelas. Dan untuk teman-teman kelas 12, entah semoga bisa bulan depan kemungkinan kita akan Zoom lagi membahas tentang TKA. Tetapi semoga teman-teman yang hari ini hadir sudah mengerti kalau kalian harus siap-siap menghadapi TKA.
Seperti itu. Dan untuk kelas 11 silahkan memilih peminatan. Kalau sekarang misalkan belum bisa hadir, Kak, saya tolong diberikan link untuk saya milih peminatan gitu ya. Ada yang ingin didis- didiskusikan, teman-teman? Untuk teman-teman yang hadir secara Izin bertanya, offline, Ibu. boleh. Mohon izin bertanya. Ini Bu Ya, Fenya. Atas nama siapa, iya. Bu? Fenya. Saya Bu Fendia atas nama wali dari murid-murid kami. Oke, boleh. Oke. Bu, tadi kan kalau tidak salah saya baca di layar, yang daftar di Setara itu hanya yang paket A ya, Bu? Iya, Atau semua? untuk Karena kami begini, daring, Bu. untuk muridnya paket B ya? Paket B-nya 3, paket C-nya 2, Bu. Oh, berarti paket A memang tidak ada. Tidak ada. Berarti kami tidak perlu daftar di Tidak Setara. perlu tidak perlu daftar di Setara, tetap Nggih, informasi ada di setiap grup tadi. Kalau nggih, misalkan ada. gini, Nggih. Bu Vinya, Pripun? misalkan ada satu pendamping gabung di Nggih, sebagai wali paket B, misalkan berarti itu nggih. nanti tugasnya gabung di semua grup. Ketika ada soal yang di-share, berarti nanti Ya, nggih. disesuaikan dengan murid yang Nggih, ada di sana yang nggih, didampingi. Nanti nggih. baru di-share ke murid-murid. Kalaupun Siap, tidak, nanti kan ada modul yang sudah sesuai kesepakatan kita, yang siap. disesuaikan dengan murid di sana. Itu Nggih, nanti disesuaikan dengan murid, diajarkan ketika nggih. UAS Siap, nanti mengikuti kita, nanti apa yang ada hasil pembelajaran di sana nanti dilaporkan ke kami, siap. nanti kami yang bikin raport. Siap, siap. Matur nuwun, Bu, informasinya. Ya. Kalau pakai C kan tinggal satu grup aja yang Iya, diikuti. nggih. Ngoten. Nggih, berarti nanti saya ada perwakilan dari kami yang mengikuti di grup guru-guru tadi ya, yang di paket B Ya. ya. Nggih. Nggih, Bu, matur nuwun. Akila kalau misalkan isinya 2 kali karena salah gimana Kak? Konfirmasi aja kamu pastinya mau pilih jurusan apa, Akila. Akila ini masuk kelas 11 ya. Nah, Akila bisa kalau mau merevisi silahkan mau hadir ke PKBM boleh. Kalau ke PKBM kan lebih enak ya. Nanti diberikan formulir untuk pengisian pilihan mata pelajarannya itu gitu. Konfirmasi aja ke kakak-kakaknya. Kak saya jadinya mata pelajarnya ini sama ini gitu dan harus diingat sampai ke di kelas 12. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Bisa berarti apa yang apa yang sama yang saya sampaikan berarti sudah bisa dimengerti ya. Untuk pertanyaan teman-teman yang ada di PKBM silakan diajukan ke kakak-kakaknya yang ada di PKBM boleh. Kalau boleh saya minta on kamera kita foto bersama teman-teman. Apa ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, berarti Novel sudah paham ya Novel ya, tinggal belajar ya mulai hari Senin ya. Oke. Hari Senin sesuai dengan informasi tutor. Misalkan tutor menginformasikan, mohon maaf nanti pembelajaran misalkan IPS pembelajarannya online ya, berarti nggak usah hadir ke kelas gitu ya. Yang pakai C juga gitu. Nanti ada tugas gitu ya. Oke, saya hitung sampai 5, teman-teman bisa on kamera ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Baik, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti penjelasan dari saya sudah selesai.
kita ketemu di kegiatan pembelajaran minggu depan. Ses- eh, Kalau ada apa-apa, tetap ke WA ke PKBM Budi Utama. Tetapi kalau misalkan tidak ada yang perlu disampaikan, kalian bisa pelajari terlebih dahulu di deskripsi grup masing-masing kelas ya. Literasi, kita salam literasi karena kita sekarang harus banyak-banyak membaca, berarti teman-teman juga harus banyak-banyak belajar gitu ya. Teman-teman ya, bagus Pratama. Oh, Nabila, apa kabar Nabila? Hai Kak, Oke, bisa ya Nabila ya. ya, Patricia, Altar, ini mana ya? Itu siapa ya? Nabila temenmu, temenmu nggak bisa ikut siapa Kak? kemarin. Aduh, daftar juga di paket C. Dia sekarang kerja kayaknya Kak. Kerjain di luar Oh ya negeri. udah, berarti nanti diinformasikan ya. Iya, sekarang katanya masih di luar negeri belum balik. Nanti disampaikan ya informasinya ya, nitip ya. Iya Kak. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran sampai lulus. Saya pengen ketemu kalian semuanya lulus, jangan ada yang merotol, jangan ada yang tiba-tiba hilang ya. Tetap teguh Amin. pendirian Terima belajar kasih. sampai selesai Matur ya nuwun. teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.